Ada video yang melintas di beranda saya seperti ini. Tonton dulu ya. Itu yang bilang maling bergizi gratis, real, diduga kuat, antek asing. Ada apa? Siapa yang terganggu ini? Saat ini negara sedang mempersiapkan generasi emas di 2045. Dengan cara apa? Dengan memberikan makan bergizi. Hanya orang-orang goblok ya yang bilang makan itu cuma jadi tai. Memang otaknya dia tai isinya, ya. Makan itu kawan-kawan ya. Bagaimana kau bisa berpikir kalau kau nggak makan? Ada asupan vitamin DHA yang di luar, yang dibuang jadi tai, jadi feses itu ampasnya doang. Sari-sari makanan inilah tubuh kita, sari-sari makanan. Semakin bergizi yang kita makan, semakin kuat kita. Dan itulah yang ditakuti oleh mungkin para kompetitor Indonesia. Banyak yang terganggu kawan-kawan ya. Dan banyak juga prediksi-prediksi bahwa Indonesia akan menjadi negara super besok di 100 tahun Indonesia. Banyak yang khawatir rupanya. Ya, jadi lanjutkan Pak Presiden, lanjutkan pemerintah, negara, bila perlu MBG harus menjadi undang-undang. Jadi orang ini mengatakan yang komplain tentang MBG itu dia bilang nggak punya otak. Sementara dia sendiri hanya bisa menjelaskan kalau tai itu ampas. Saya nggak ngerti orang seperti ini. Otaknya disimpan di mana? Banyak kalangan yang memprotes atau mengkritisi tentang MBG. Sebenarnya bukan 100% untuk stop MBG-nya ya kebanyakan orang. Tapi yang sangat disayangkan saya secara pribadi ya, itu menyayangkan kalau anggaran MBG ini diambil dari anggaran pendidikan dan kesehatan. Ini inti pertamanya gitu. Karena kalau untuk memajukan suatu negara itu kan SDM-nya yang ditingkatkan, bukan makanannya. Nah, membuat seseorang itu menjadi lebih cerdas, lebih SDM tinggi. Ini kan yang diperlukan itu adalah pendidikannya yang lebih pentingnya, bukan makanannya agar orang pada gendut. Sebelum ada MBG, mereka juga masih hidup. Mereka berarti makan. Dia bilang kalau apa namanya penting itu makanan, vitamin. Ada apa tadi dia mau ngomong? Ya iya, tapi kan sebelum ada MBG juga, dia orang kan penerima MBG yang sekarang ini juga pada makan kan? Itu poin pertama bahwa anggaran pendidikan ini dialokasikan untuk MBG, ini yang sangat disayangkan. Dan poin keduanya adalah tentang kualitas MBG. Seperti yang tadi saya bilang, kalau kualitas MBG di sini setelah melihat banyak video yang beredar ya sana sini komplain, ada yang tidak layak makan, ada yang roti berjamur, ada yang pakai ubi dan sebagainya, itu kan makanan biasa-biasa saja itu, nggak ada istimewanya itu makanan sehari-hari. Jadi ada MBG dan nggak ada MBG itu sama aja, makanan seperti itu udah makanan sehari-hari. Kalau cuma seperti itu namanya cuma ngasih makan gratis doang, nggak ada kualitasnya gitu loh. Jadi ya kalau ada MBG diteruskan, ya kualitasnya ditingkatkan. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya, kalau di luar negeri, di negara maju, MBG-nya itu berkualitas dari vitamin, protein, nabati hewani ataupun gizinya. Ini tentu saja menggunakan standar yang dia standar di negara masing-masing atau mungkin standar internasional, tujuannya untuk ya memang menutrisi otak generasi mudanya yang suatu saat supaya menjadi generasi yang ber-SDM tinggi, generasi yang suatu saat memang memajukan negaranya, bukan sekedar generasi yang pada akhirnya nanti belasan tahun ngurusin ijazah palsu, tapi berpikir ke depan bagaimana negara ini bisa maju begitu loh. Jangan berkutat dengan komplain ijazah
palsu selama belasan tahun itu kan nggak ada gunanya begitu. Tapi memiliki prospek yang jauh ke depan. Berapa puluh tahun ke depan kita harus seperti apa. Luar negeri kan seperti itu. Nah kalau asal ngasih makan gratis begitu, itu makanan sehari-hari. Udah hal biasa seperti itu tuh mah. Nggak ada istimewanya. Terus poin yang ketiga, menurut saya, MBG ini program yang sangat rentan untuk dimanipulasi. Ladang korupsi yang empuk. Ini sangat mudah direkayasa. Sangat mudah ini. Dibandingkan dengan proyek-proyek yang lain. Dan ini akan menjadi bisnis oleh segelintir orang. Yang dirugikan nanti siapa? Ya kita-kita semua ini yang bayar pajak gitu. Itu kan menggunakan anggaran negara. Poin berikutnya nih, poin 5. Sudah jelas banyak masalah di sana sini, banyak protes sana sini. Ada yang keracunan, ada yang tidak layak makan, kemudian banyak yang berjamur, tidak memenuhi standar gizi, ya, dan banyak permasalahan lainnya. Nanti pada akhirnya semakin banyak masalah, pemerintah akan sibuk ngurusin MBG. Semua nanti terjun ke sana, dari Pemda, apa ini segala macam, sibuk ngurusin MBG. Pada akhirnya apa? Tidak ada pembangunan. Nanti stop di sana. Semua sibuk berbenah. Sana sini, dapur MBG, SPPG, dan sebagainya. Nanti cuman sibuk ngurusin itu, akhirnya pembangunan nggak jalan, pembangunan yang lain. Semua orang fokus ke sana. Ini nanti jadi masalah lagi. Saya cuman pengen pesan buat si Mas Bro yang ada di video tadi, kalau di kepala lu masih ada otaknya, ya tolonglah dipakai. Nah kalau nggak dipakai, ada baiknya mungkin lu simpan di lemari. Atau lu kembalikan kepada yang menciptakan otak lu itu. Mau diantar boleh, atau mau berangkat sendiri juga boleh. Nah kalau mau berangkat sendiri, bawa pacul, bawa garpu, bawa linggis, pergi no ke kuburan. Beres urusan.